المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الإمام الزرنوجي وجميع لسندنا إليه أن الله كريم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ka qadri miqdaril azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya lan nur ya lan darak ya lal wilayah ya lal asrar ya lal madad ya aqtab ya gaus adriku nastamidil madad minkum amma ba'du qala al mu'allif rahimahullah halaman 42 judulnya membesarkan guru maksudnya menghormati guru sampai kue jadi kayak gitu lah sampai mana sih baca aja mulai wala dan aku pernah dibacakan orang syair. Syair ini milik yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali pada menerangkan hal yang demikian, menerangkan tentang hormat kepada guru. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa awjabahu hifzan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Itu kalau dalam ilmu arud disebut dengan bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun. Bahar tawil. Dan gitu kareh piji belajar ilmu arud. Nah, ilmu arud. No sarap kita ada mengaruan, no belajar ilmu arud nah. Ya paulun mafailun ra'aitu paulun ahaqqal haq mafailun hihaqqal paulun muallimi mafail hifzan ala kulli muslimin. Kalau burdah teh bahar basit mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Kalau jawharatut tauhid atau aqidatul awam teh bahar rajas mustafilun 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 mustafilun. Artinya aku telah menyaksikan hak yang paling besar adalah hak kepada seorang guru. Ayah itu ada 3. Pertama ayah biologis kita. Ayah abah si Huma. Hujan kah? Kuasa angin. Yang kedua ayah mertua.
ayah ya, ayah yang mengawinkan kita dengan anaknya. Yang ketiga guru, ayah rohani, membimbing rohani, ada 3. Aku telah menyaksikan hak yang paling besar adalah hak kepada seorang guru. Karena guru ini dia menunjukkan kepada kita jalan supaya selamat sampai ke akhirat. Kalau ayah kan menyelamatkan badan kita. Nah. Dan hak yang paling wajib dijaga oleh setiap orang Islam, itu hak guru. Sungguh benar-benar berhak seorang guru itu diberi 1000 dirham. Walaupun ia hanya mengajarkan 1 huruf sebagai penghormatan kepadanya. 1000 dirham itu banyak. Hitung kebuat be. Karena 12 dirham itu 4 gram emas kali be pere. Coba ada gitu aan bisa tahu hitung. Kalau 1000 ini adalah 400, coba 12 400 kurang berapa itu? Kan kalau 12 dirham adalah 4 gram emas. Perete kalau 1000 dirham dia sampai apa 400 gram, tapi teh miliaran duit teh. Ratusan juta. Perean. Seandainya 1200 dirham maka jumlahnya 400 gram emas. Itu kurang. Pere kurang teh. Hah? Seandainya 1200 dirham itu jumlahnya 4 on emas. Nah, tuh bagi pere teh. Udah aku menghitung, setia aku menghitung. Jadi seandainya 1200 jumlahnya menjadi 400 gram emas, berarti kurang pere teh. Kurang pere 300 pere gram teh. 300 300. Nah, 360 gram emas. Catat jadi situ 1000 dirham 360 gram emas. Berarti duitnya 360 juta. Kan ini segram emas itu kurang lebih 1 juta. Nah, sungguh benar-benar berhak seorang guru itu diberi 1000 dirham. Berapa 1000 dirham nih? Kurang lebih 360 juta. Walau ia hanya mengajarkan 1 huruf sebagai penghormatan kepadanya. Sebab seorang guru yang telah mengajarkan engkau walaupun 1 huruf, mun tidak belajar udah tahu itu. Kalau di Jawa itu belajar huruf alif A itu mesti muat muntung. Latihannya supaya bujur-bujur jernih A-nya. Jadi latihannya udah muat maksudnya sampai muat hanyar bujur alif teh. Ba bikin hindai, ta bikin hindai. Ta bila mati lah hidup, ta. Bila mati nah ada gimana? Ini sudah belajar jadi tahu huruf sa. Nah, ada 3 huruf yang berada di ada 3 atau 4 huruf sa, kemudian la, kemudian apa lagi lo, iyalah, helm tiro. Nah itu belajar huruf, ada huruf sa, liwar lajang mano merujak itu usah disampaikan petak lah, si pelatar mah. Huruf sa,
Kemudian huruf la itu kan di ujung lidah dekat pas di bawah gigi seri, la sama huruf lo. Ada 3. Kemudian huruf apa lagi? Huruf ar-rakhawah, sifat hurufnya ar-rakhawah nih sifatnya tidak keras, tidak terlalu lembek. Lan Umar, lam nun ain mim ro. Nah, kita membaca iyyaka bujur di segi makhraj huruf, tapi salah di segi sifat huruf. Karena huruf ain ini sifatnya tidak keras, maka iyyaka na'budu kata. Layan impalenyak iyyaka bikin sama huruf lam. Ada baca al biasa alhamdu jadi cuma biasa diperlembut mengucap huruf lam alhamdu tidak jadi alhamdu non kata. Jadi ada lan Umar lam nun mim alam nun ain mim ro, itu sifat hurufnya rakhawah. Makanya belajar bihin dengan guru Wildan maksudnya iyyaka bikin iyyaka na'budu. Cuma seandainya baca iyyaka bujur jadi makhrajnya sifatnya yang agak salah. Belajar huruf pa, orang papa ala rabbuka alam tara kai papa ala rabbuka. Fa ini kan ini gigi seri, ini bibir fa. Fa fi fisika. Nah, itu belajar huruf zai. Sebab seorang guru yang telah mengajarkan kepada engkau walau satu huruf, walhal engkau perlu kepadanya dalam urusan agama, baca Fatihah kau wala ada belajar. Jadi sinuras bismillahirrahmanirrahim supaya jadi salah. Walau engkau perlu kepadanya dalam urusan agama, maka guru itu adalah orang tua engkau dalam agama. Tanya masalah huruf, hindai masalah yang lain. Guru kami Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi atau Asy-Syirazi, Syiraz banglah nama tempat Syiraz. Seperti Imam Fakhrur Razi. Ar-Razi itu nama tempat Ar-Rai. Rai nama tempat. Jadi Ar-Rayi heka itu kulibat nukilat ya, dalam kitab apa syarah maksud jadi Ar-Razi bukan Ar-Rayi. Fakhruddin ini Asy-Syirazi, Syiraz. Kalau Suraj bahasa India itu lampu atau matahari, kan sirajun lampu, diolah jadi bahasa apa? Bahasa Hindustan suraj lampu. Pernah berkata Al-Imam Asy-Syaikh Sadiduddin Asy-Syirazi pernah berkata, guru-guru kami kami pernah mengatakan, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang alim, arti alim ini orang yang mumpuni ilmu agamanya, bukan orang alim bahasa kampung, alim banar jika rajin kan masjid. Teyek ya itu pengamalan ilmu. Kalau alim ini orang yang punya ilmu dan mampu mengamalkan. Aweh hendak anak jadi ulu alim. Kawak itu menterjemah kitab Ta'lim wa Ta'lim bahasa bukumpai memangan. Guru niki Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi piji hapander. Anda ada gawian kan ada pernah pangup. Gurun niki piji baca ruman. Aweh hendak anak jadi ulu alim, jadi ulama, maka seharusnya semuanya. Maka sepatutnya ia memperhatikan para fuqaha. Para fuqaha ini para ulama maksudnya. Ulama-ulama yang mendalami dalam ilmu fikih. Pada zaman sekarang apalagi kita di Kalimantan, apalagi di Kalimantan Tengah ini langka ulama yang mendalami yang ilmu fikih, langka. Ilmu fikih langka agak sama apa langka akhirnya. Padahal ingatlah jar guru salam.
siapa hendak bujur-bujur alim itu mesti mendalami ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini ilmu nang maulah kita berpikir berat bawaannya. Ya main jika olah kitab-kitab babon, kitab jihai-hai. Ya kutuai ulama bidang fikih kitab narai tangga ibadah indah kawal lagi tangga ibadah ngaku ulama fikih, tapi itu pun sudah mendingan. Walaupun ia belum mengenal mereka, jadi siapapun orang alim itu diperhatikan walau tidak patuh dan memuliakan mereka, membesarkan mereka dan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Itu ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah padilah elemen jite. Kareh. Itu ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Memberi orang miskin sekian, memberi orang, tapi yang paling banyak pahalanya itu memberi orang alim. Walau lu jadi berduit ya, nengan ada duit. Ada. Coba bila arep pandai sangka dulu modos keren hendak berlaku duit nah. Ada pandai katanya tapi ada lagi cuma dengan duit awas segala. Maka kalau anaknya tidak menjadi orang alim, maka nanti cucunya akan menjadi orang alim. Ini sudah teruji dan terbukti sepanjang zaman. Awe anak-anak ensoy jadi ulama mesti memuliakan para ulama. Lihat aja sejarah-sejarahnya. Imam Ghazali, Imam Nawawi, imam-imam. Kecuali Imam S. Arifin, itu penyanyi. Imam Samudra, beken kia itu. Beberapa macam adab bersama guru. Di sini akan disebutkan jenis-jenis adab terhadap guru. Termasuk menghormati seorang guru ialah pertama, tidak berjalan di hadapannya. Ada guru mahalau, sit, buka, kurang adab kan. Adab itu penting supaya kita berkah hidup. Anare Ben Wali, hidup indah bila mencari berkah. Dahika ya, tidak berjalan di hadapan gurunya, sama di hadapan orang tua, di hadapan kuitanita. Kedua, tidak menduduki tempatnya. Nah ini bila ada kursi guru yunduk, sajadah guru yunduk, sepeda motor guru katanya tuh mondok sepeda motor micik jerawat nah, itu ada hadisnya, jangan duduk di tempat istimewanya khusus akan sidin ada tahu. Sama kita bertamu di rumah orang, ada kursi tapi kursi itu pina menunggal. Ampi kita kan tuan rumah, dah tahu itu menurut kita. Atau kita datang ke tempat orang, walaupun kita orang alim, bagus bacaan, dilarang jadi imam. Walaupun orang menyuruh sebaiknya, kecuali paksa manar, jangan. Aweh jadi imam itu biasa. Silanggar si masikit itu elah arep tahu-tahu anak jadi imam. Awas sih kau ada menyoya aku jadi imam. Nyodok kau, pamangan terlalu. Kah anda akan jadi imam. Ingatlah kemarin dalam kitab Sirus Salikin, adab ketika makan, maka dahulukanlah orang yang lebih tua. Makan basaruan. Ulu bakas lo memulai nyararep. Gitu. Doa anda selesai, jepiringnya dilepah ya. Ketiga, jangan duduk di tempat yang khusus, kursi guru kah, sajadah guru kah, sepeda motor guru kah. Ketiga, tidak memulakan pembicaraan kecuali dengan izinnya. Bila anak papander, Ustaz minta izin, anak papander. Ustaz hiningan lo, Ustaz kuciak lo, kau abai nalih. Bila guru mapander inokep, lebih ke jauh, Keempat, tidak memperbanyak pembicaraan di sisinya. Guru ada ngobrol, ngomong musola, abut bericau. Kue semusola, guru jadi ada.
Masih banyak waktu untuk ngobrol. Kelima, tidak bertanya kepadanya ketika ia sudah bosan. Pina mawah di bon guru lah resekna. Makanya kan ngambil uang jajan diatur pagi aja, jangan habis tengah hari. Waktu guru anak istirahat itu, Ustaz, duit Ustaz. Ustaz, duit dulu nih ya Ustaz. Memang yang mana tapa undok budas be duit itu buat uang tapi. Ada kawal ko bihin. Jadi kawal ko to baratan menanjung. Pak kayak pangkeme uang baju ya bejubah. Sangkaian dipe nu ngacak kayak. Nah, ngacak sampai mah malang tasbih. Nah, sangkaian dipe yang kayak nutukan dipe. Jadi kalau guru sudah agak bosan atau ada waktu istirahat, hendak menelpon kata kia, ceruman dengan kuitan gitu menelpon teh limbah bentok andau pagi atau sore itu atau hendak menelpon habis tengah hari salah hendak maja mbak bentok andau salah kia itu waktu lu istirahat. Coba di Quran surah apa, surah An-Nur atau surah apa, surah ada diatur anak sendiri dilarang masuk kamar orang tua di 3 waktu. Pertama ketika pagi, kedua tengah hari, ketiga malam hari. Gitu tuh jadi dewasa masih kurik-kurik kan. Elatame kamar kuitan. Limbah hisa. Mbah bentok andau. Limbah pagi teh elatame-tame. Ada dalam Quran aturan masuk kamar orang tua. Lah berangah tame be. Indah kamar amang mudas be. Nah. Keenam, menjaga waktu belajar kepadanya yang sudah ditentukannya. Tepat waktu. Kita waktu jam 7. Minimal seharusnya jam 7 kurang 5 menit sudah ada di kelas. Itu berucau masih. Minimal teh. Jadi untuk manajemen waktu agaknya lebih bagus di putri untuk manajemen waktu. Awen hindayano jadi tamiankan kelas ada itah tame waktu sampai masih keliaran ada jiman ada mandui masih. Ketujuh, tidak mengetuk pintu rumahnya. Tetapi hendaklah ia bersabar menunggu keluar gurunya. Kalau kan dalam Quran ada sahabat itu dilarang memanggil Rasulullah. Bahkan sahabat Nabi itu kalau mengetuk pintu Rasulullah itu bukan ini, tapi dengan ujung jari zaman ini. Tuh dengan telunjuk katanya, tidak banyak pang jika katanya. Kurang ajar. Ada kawal aku bihin are siswanto. Jadi ya itu ulu Jawa belajar si Jawa bila kita di sana kawal bila kita makan hining kunyahan karena hining ente tapi medak uluh aja karena ente tidak badap uluh kuman hining nyamanya atau belajar nah kilau gaya Ayun Najib tuh kayak teh nah langsung tahu buah sepak tebang ndak kawa anak balih munduk ndak kawa makanya dulu teh sistem Makkah maka dulu Syekh Nurdin waktu datang ke Kalimantan bila ada main-main pulpen yusir sidin pada majelis pokoknya kuat-kuatan tot benda itu maka ada jahan julu main perejam nyarwallahu alam. Tetapi hendaklah ya nah kadang dalam Quran lakana khairal lahum seandainya mereka mau bersabar itu lebih baik. Ada dalam Quran itu tentang sahabat yang mau mengetuk pintu. Akhirnya sahabat pun paling berani dengan kuku. Kesimpulannya adalah hendaklah ia mencari ridhonya sang guru supaya guru senang laku gitu memparuka jite boleh pelanggaran menjauhi murkanya
dan selalu mentaati perintahnya pada selain maksiat kepada Allah Ta'ala. Mun gurunya maksiat elak. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk kalau disertai maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas man yuzhibu dinahu lidunya ghairihi." Artinya sesungguhnya orang yang paling jahat adalah orang yang rela melepaskan agamanya demi mendapatkan mata benda duniawi milik orang lain. Ayo, agama tergadai asal duan dunia. Itu manusia paling jahat toh Nabi. Orang yang menghilangkan agamanya supaya dapat dunia. Dan lagi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kelas 1 ulia pak pertama apa selamat lah? Iyalah. Ada kano jadi Ustaz Wahyu. Pak selamat kan kana noe kan tewe kan ada urusan ge si grup teh. Ada agak cegar manon. Satriga ada kosong kah?